Maryam Magdalena. Ya. Miriam Magdala. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo ya. Kita akan bahas kali ini soal Kainama lagi ya. Ini lebih konyol lagi ya. Jadi Kainama sama Gus Beti itu ribet coy. Ribut coy. Mereka tidak sepaham, mungkin karena nggak janjian atau apa, saya kurang tahu ya. Yang jelas nggak sebaham, nggak sejalan. Soal gara-gara cewek aja akhirnya debat. Nggak debat juga sih, artinya argumennya bertentangan satu dengan yang lainnya. Ini soal perempuan yaitu Maria Magdalena. Kita langsung dengar videonya aja. Maryam Magdalena. Ya. Nah, Magdalena itu Magdala. Magdala itu danau. Artinya dulu, Maria Magdalena berasal dari kata bahasa aslinya Miriam Magdala. Miriam artinya beloved, tercinta. Magdala itu artinya tower atau menara. Maryam Magdalena. Ya. Nah, Magdalena itu Magdala. Magdala itu danau. Artinya dulu, Maria Magdalena berasal dari kata bahasa aslinya Miriam Magdala. Miriam artinya beloved, tercinta. Magdala itu artinya tower atau menara. Oke, kalau kita lihat di situ ada dua pandangan yang berbeda. Pertama, Gus Beti bilang katanya Magdala artinya danau, dan juga Kainama bilang bahwa Magdala itu adalah tower atau menara. Dari dua orang ini mana yang benar? Oke, saya kasih tahu. Yang benar adalah iya, mungkin Kainama lah ya. Karena memang arti yang lebih dekat dari Magdala itu adalah tower atau bangunan yang tinggi atau menara. Tapi ini lebih sebenarnya konteksnya ke suatu daerah. Makanya kalau dibilang Maria Magdalena, berarti Maria yang berasal dari Magdala, begitu loh. Ini menunjuk sebuah daerah tertentu yang namanya adalah Magdala. Tapi Gus Beti itu kan bilang itu danau. Nah ini kalau dilihat dari referensinya jelas nggak ada atau minim, mungkin yang cuman dia yang tahu sama iblis kali ya. Tapi dari dua tokoh ini siapa sebenarnya yang kita bisa dengerin? Kalau Kainama kita mau dengerin ya mungkin kali ini kebetulan dia bener karena mengartikan itu. Tapi itu nanti kalau masuk cocok melogi juga ngaco lagi gitu. Dan banyak hal lagi yang diajarkan ngawur. Nah apalagi Gus Beti soal Magdalena atau Magdala aja udah ngawur gitu. Dari dua ini ya lain kali janjian dulu loh. Masa yang satu bilang menara, yang satu bilang danau, mana yang bener? Memang kalau ngobrolin soal ini aneh ya, sampai debat-debat nggak jelas. Padahal nggak ngerti artinya sendiri gitu. Yang jelas Maria di situ bukan Maria ibu Yesus ya. Sama kayak Miriam saudara Harun itu jelas bukan Maria ibu Yesus. Tapi ada yang berpikir bahwa Miriam itu katanya ibu Yesus, padahal itu saudaranya Harun, saudaranya Musa. Bah, bagaimana itu jauh banget umurnya, jauh tahunnya, nggak mungkin seperti itu. Sama kayak Magdala ini yang dibilang danau dan menara, ini kayaknya mesti kaji ulang deh. Oke, itu saja mungkin sebenarnya pertentangannya nggak cuman ini sih, ada lagi video pertentangan antara Kainama dengan Gus Beti, ini videonya. Ketemu baik-baik. Ijazahnya tanyakan mana, di angkatan tahun berapa. Saya tidak punya ijazah. Kalau ditanya kenapa, itu private. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas mengenai Gus Beti, Ustadz Beti ini, yang mana dia mengomentari tentang mualaf-mualaf yang pembohong atau penipu. Dalam penjelasannya itu Gus Beti ini mengatakan bahwa ada dua jenis mualaf yang penipu. Yang pertama
menipu ke dalam, dan yang kedua menipu keluar. Menipu keluar tuh artinya menipu di media sosial dan banyak orang, kayak menipu orang Islam sendiri dan juga menipu orang-orang yang mendengarkan di luar, bahkan ke Kristen sekalipun. Dengan cara berbohong tentang latar belakangnya yang dulu, katanya dulu mantan ini, mantan itu, dan lain-lain seperti misalnya Yaya Waloni atau Ustadz Kainama. Mari kita langsung aja dengar videonya supaya lebih jelas. Sekarang kebohongan yang keluar gitu. Kebohongan yang keluar itu artinya dia berbohong kepada publik gitu loh. Dia ngaku saya tamat ini, strata akademik saya ini, entah itu dokter atau profesor, pernah kuliah di ini, fakultas ini, universitasnya ini, gitu kan. Dia jago bahasa ini itu gitu dan segala macam lah. Dia di lembaga agama yang dulu posisinya sebagai ini, dengan gaji seperti ini, ya yang lain-lain lah gitu. Terus apakah itu benar gitu loh? Apakah data itu benar gitu? Ya kita nggak tahu juga gitu loh. Kita sih positif thinking aja lah, yang penting yuk mau syahadat ya syahadat gitu aja. Kita nggak pernah urus yang gitu-gitu, orang mau ngaku apa aja gitu. Karena Allah nggak lihat apa sih strata itu, nggak laku sudah gitu. Itu kan hanya duniawi aja gitu. Pokoknya dia ngomong, dia mau niat baik ya sudah kita syahadatin. Gitu. Yang jadi masalah ketika itu diprotes oleh mereka-mereka yang seagama dengan si mu'alaf sebelum dia jadi mu'alaf. Yang katanya bohong lah, yang katanya inilah, yang kata itulah gitu. Kalau menurut aku gini saja sih ya. Kalau kami ini enggak tahu gitu loh. Itu ada terjadi sebuah polemik gitu. Mana yang benar juga kami nggak tahu gitu. Sekarang dunia informasi terbuka gitu loh. Jadi yang benar yang mana gitu. Yang bilang ini bilang bohong, ini bilang tidak, kita kan nggak tahu gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya, lebih baik ketemu ngomong gitu loh. Ketemu di mana, di kafe, di apa, kita ngomong baik-baik gitu. Supaya jelas yang bohong mana, yang jujur mana gitu loh. Jadi aku menjelaskan ini bukan dalam rangka aku menghakimi oh yang bohong itu, yang jujur ini, enggak, aku enggak begitu. Dari video ini kita tahu bahwa sebenarnya Ustadz atau Gus Beti ini sendiri dia mengakui bahwa ada mualaf yang berbohong tentang latar belakangnya. Ya contohnya siapa? Ustadz Kainama sendiri bilang katanya lulusan Israel, lulusan dari Belanda, lulusan dari STT Jakarta. Yaya Waloni bilang katanya doktor, jago bahasa Ibrani, dan hanya dia satu-satunya yang pintar bahasa Ibrani. Nanti belum lagi Stephen Indra Wibowo ngaku lulusan Jerman, Vatikan, belum lulusan terbaik Vatikan, anak tunggal dari pastor lah, dan latar belakang yang aneh-aneh itu dipakai para mualaf ini ya menurutku seperti ya sebagai penipuan gitu. Dan penipuan yang ke dalam mereka sendiri dan juga ke publik. Dan kalau udah ketahui kayak gini kok masih dipertahankan gitu. Saran saya ya buat komunitas-komunitas muslim ini, kalau ada orang yang ngaku-ngaku latar belakang ini mantan pendeta dan lain-lain, suruh membuktikan dulu. Setelah bisa membuktikan dan terverifikasi, ya silakanlah tindakan selanjutnya bagaimana. Jangan sampai lepas tangan aja, udah tahu nggak ada ijazah, udah tahu bohong dan lain-lain, tetap aja dikasih panggung gitu dengan alasan ya udahlah biarkan, bukan urusan kita menghakimi mereka. Lu ini bukan urusan menghakimi, ini pembuktian fakta. Dan ternyata dari ini guys, sudah jelas nih ada mualaf-mualaf tertentu yang memang membohongi publik dengan mengatakan latar belakangnya wow di agama sebelumnya. Lalu dikasih solusi sama Gus Beti nih. Kita dengarkan solusinya apa. Tapi aku menawarkan sebuah solusi. Kalau memang itu mau diselesaikan, ketemu aja baik-baik gitu loh. Ketemu baik-baik. Ijazahnya tanyakan mana, di angkatan tahun berapa, nomor register berapa, terus cek dia misalkan sekolah di mana, itu kan ada datanya.
Atau ditanya uang SPP-nya berapa? Kalau uang SPP-nya aja nggak tahu kan berarti nggak pernah kuliah di sana. Solusi yang ditawarkan Gus Beti nih guys, solusinya adalah ketemu baik-baik, tanya ijazahnya di mana, SPP-nya berapa, nanti berapa biaya dan lain-lain sebagainya, nomornya berapa, disuruh tanya begitu. Nah, hal ini udah pernah dilakukan oleh Pak Gracia Pelo. Pak Gracia Pelo pada waktu ceramahnya Ustadz Kainama, dia datang tanyain ini semuanya. Dan apa jawabannya? Jawabannya nggak punya. Dan kalau nggak punya berarti benar-benar dia bukan atau tidak pernah melakukan pendidikan itu yang dia bangga-banggakan dan gembor-gemborkan. Ini yang dibilang oleh Gus Beti loh. Kita dengar lagi. Atau ditanya uang SPP-nya berapa? Kalau uang SPP-nya aja nggak tahu kan berarti nggak pernah kuliah di sana. Mana kuliah di sana, SPP-nya aja nggak tahu, apalagi nggak ada ijazahnya, mana pernah kuliah di sana, apalagi nggak ada nomor registrasinya, atau di dikti nggak ada terdaftar namanya, ya jelas bukan. Dan ini pun sebenarnya udah diakui oleh Ustadz Kainama sendiri. Mohon izin bertanya boleh? Nah, Publik bertanya, termasuk Gracia Pelo, Pak Gracia bertanya bahwa ijazahnya sakit gimana? saya nggak pegang. Nah, di sini penanya menanyakan kepada Ustadz Kainama. Termasuk Pak Gracia Pelo, banyak orang tanya, ijazahnya Pak Ustadz ini kemana katanya gitu. Ya intinya sebenarnya bukan kemana, emang ijazah bisa jalan-jalan kemana, enggak. Pertanyaannya udah salah, harusnya ijazahnya Bapak ini di mana sebenarnya, ada nggak gitu kan. Dan penanya ini menanyakan ke Ustadz Kainama, lalu jawabnya apa? Ijazahnya sakit gimana? Saya nggak pegang. Tidak ada. Ya itu dia kemana semua? Kita tidak ke tema lain. Iya, Pak Gracia Pelo, saya tidak punya ijazah. Tidak ada ijazahnya. Paspor ada paspor. Tapi apakah perlu saya kasih paspor? Saya kasih lihat gitu paspor. Jadi kalau orang mu'alaf cerita tentang kesaksian iman, jadi sekarang harus tunjukin paspor sama ijazah. Gitu ya. Saya baru tahu loh ini. Saya baru tahu loh. Jadi kalau ada orang cerita tentang ayat Bible karena dia dulu belum muslim, dengan segala rasa hormat Pak Gracia, saya tidak punya ijazah. Kalau ditanya kenapa, itu private. Nah, kalau sudah gini gimana Gus Beti? Gus Beti kasih solusi, ketemu baik-baik, tanya ijazahnya. Nanti kalau nggak ada berarti dia bohong tentang latar belakang pendidikannya. Lah terus ketika kita ketemu misalnya nih, misalnya saya ketemu sama Ustadz Kainama, saya tanya ijazahnya, terus dia bilang, itu private, saya nggak pegang, kemana? Ya nggak tahu. Terus solusinya gimana? Nggak jadi kan? Nggak bisa. Seharusnya ada beberapa solusi nih yang dari saya ini. Sekarang saya baliklah untuk Gus Beti, untuk orang-orang yang ada di Ayah Sofa, yang ada di kalangan muslim sendiri, saya kasih solusi supaya teman-teman bebas dari penipuan mualaf-mualaf yang penipu ini. Ini solusinya. Oke, solusi pertama, mualaf pembohong harusnya diverifikasi pihak muslim. Mualaf-mualaf yang tipu tentang latar belakang masalahnya, latar belakang masalah kayak skripsi aja, latar belakang hidupnya, pendidikannya, harusnya yang memverifikasi itu pihak muslim sendiri. Misalnya, mereka ceramah di masjid, bilang saya lulusan Vatikan. Nah, teman-teman panitia harusnya verifikasi benar nggak sih Bapak ini lulusan Vatikan, mana ijazahnya dan lain-lain. Dan kalau nggak ada, ya jelas itu sudah pasti bohong. Jangan sampai ketipu. Nah, kayak di gereja saya aja nih. Saya ketika di gereja sini, saya pelayanan. Sebelum saya dijadikan evangelis, penginjil di gereja ini, saya sudah ditanya dulu, kamu lulusan mana, ijazahmu mana, seperti apa pendidikanmu, selesai apa enggak. Ketika mereka sudah verifikasi ijazah saya, pendidikan saya, dan terbukti bahwa saya benar-benar anak ini S1 teologi, maka saya akan pelayanan di sini. Jadi nggak sembarang-sembarang. Jadi saran saya, ada satu komunitas lah dirikan, jangan hanya dirikan mualaf center, dirikan juga pengawal mualaf center misalnya gitu. Jadi dirikan di mana badan ini memverifikasi latar belakang orang-orang ini. Benarkah yang disampaikan sesuai fakta apa enggak?
Itu solusinya. Jadi kayak Ustadz Kainama yang ngaku lulusan Belanda dan lain-lain, Israel, itu bisa langsung dicek. Dan kalau tidak terbukti ya jelas itu hanya sebuah penipuan. Jangan hidup senang lah kalau ditipu tuh, jangan gitu. Kedua, solusi bertemu dan menanyai ijazah sudah dilakukan dan terbukti tidak bisa menunjukkan. Sudah pernah ketemu Pak Gracia Pelo dan Kainama yang ternyata ketika ditanya ijazahnya dia bilang apa? Aku nggak ada ijazah, itu privasi. Ya ini bukan solusi pada akhirnya. Yang bisa menolong hanya teman-teman muslim sendiri. Tanyai ustadz kalian, kritis gitu. Tanyai bener nggak sih? Kayak kami di dalam kalangan Kristen pun ada murtadin, ya kita tanyain. Gimana latar belakangmu? Bener nggak gini? Bahkan kan kalian sering pikir, oh ribut sekali ini hamba Tuhan yang satu serang murtadin ini. Ya enggak, itu sebagai langkah supaya tidak terjadi hal ini. Jangan sampai dia baru-baru aja murtad, tiba-tiba jadi pengajar di Kristen, ngaku latar belakang A, B, C, D dan lain-lain. Padahal semuanya itu nggak benar, misalnya kayak gitu. Tapi kalau memang benar ya udah welcome aja gitu. Yang jelas ini menunjukkan bahwa kita serius melihat murtadin mana yang benar-benar mau mengikut Yesus, mana yang sebenarnya hanya mau cari pamor, misalnya seperti itu. Tapi statement saya jangan diplesetin, bilang, wih semuanya cari pamor yang masuk ke Kristen dan lain-lain. Enggak. Jadi oknum-oknum tertentu. Nah, saran saya ini untuk pihak muslim supaya memverifikasi latar belakang mereka, ini supaya menyingkirkan oknum-oknum yang kepentingan buruk ketika mereka mualaf. Tapi kalau ada mualaf yang benar-benar sesuai fakta, panggilan, ya terserah, nggak apa-apa begitu. Jangan sampai terjadi yang model Kainama, ya Waloni, yang bahkan nggak jelas latar belakangnya gitu. Solusi yang 3 dari saya, kan mereka ini sama-sama di channel Ayah Sofa. Apa susahnya memverifikasi? Kalau kita lihat ya, Ustadz Kainama itu diupload di channel Ayah Sofa. Gus Beti juga diupload di channel Ayah Sofa. Tentunya Ayah Sofa ini pasti ada adminnya. Apa sih susahnya adminnya ini tanya gitu. Mana ijazahnya, tolong tunjukin verifikasinya. Ketemukan Gus Beti sama Ustadz Kainama. Nanti Gus Beti tanya sama Kainama, mana ijazahnya Pak? Kalau nggak ada, ya udah, kesimpulan dari Gus Beti itu udah bener bahwa dia penipu. Menipu keluar secara publik, katanya begitu. Yang keempat, ya kesimpulannya pembohong kalau memang nggak bisa tunjukin ijazahnya. Saya rasa hal ini penting ya kita untuk kerjasama satu dengan yang lainnya. Seperti dari kalangan Kristen sendiri, sebenarnya nggak masalah kok dari kami Anda mualaf itu terserah. Karena itu kan hak masing-masing untuk memeluk agama tertentu. Yang jadi persoalan adalah ketika orang ini mengaku dia lulusan STT, teologi, dia pakar di ahli teologi, dia juga adalah seorang mantan pendeta. Kemudian ketika mualaf dengan kemegahannya, dengan latar belakang yang wow itu akhirnya katanya dipakai ya, maksudnya nggak benar-benar gitu, tapi yang sok wah aku ini mantan ini, kemudian mengajarkan Alkitab meleset semua, keliru dan menipu. Dan itu kerjaan kami juga pada akhirnya meluruskan yang model-model begini. Dari Ustadz Kainama, Yaya Waloni, dan mualaf-mualaf yang lain yang tidak bertanggung jawab asal ngomong tanpa sebenarnya mereka mempelajari baik-baik Alkitab. Jadi mudah-mudahan apa yang dikatakan Gus Meti ini dilakukan untuk menanyai itu ustadz-ustadz teman-teman semuanya yang ngaku mualaf, yang pada akhirnya membohongi publik seakan-akan mereka memiliki latar belakang yang wow dalam Kristen. Mungkin ini saja dari saya, Luis Prasetyo di sini. God be with you all.